Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul Mafiroh, sekolah SMA 1 Arwasbaya, kelas 11 MIPA 2, nomor absen 28. Saya di sini akan menjelaskan proses pembentukan, pengolahan, manfaat dan dampaknya minyak bumi. Minyak bumi merupakan komoditas hasil tambang yang sangat penting perannya dalam kehidupan manusia, terutama sebagai sumber energi, bahan bakar mulai dari LPG, bensin, solar, hingga kerosin, serta material seperti lilin, parafin, aspal, dan sebagainya, reagen kimia yang dibutuhkan untuk pembuatan plastik, karet sintetis, deterjen, obat-obatan, dan lainnya yang dihasilkan dari minyak bumi. Proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad remik yang tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun. Lumpur kemudian berubah menjadi batuan, sedimen, dan sisa-sisa organisme mengalami peruraian menjadi minyak dan gas. Di bawah tekanan dan suhu tinggi, minyak bumi dan gas sering disebut bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tergolong sumber daya alam yang tak terbarukan sebagaimana proses pembentukannya yang sangat lama. Komposisi minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besar, sekitar 90 hingga 97%, terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Tahap penguburan ada 3: diagenesis, katagenesis, metagenesis. Tahap diagenesis, zona tak matang atau disebut bahan minyak mentah. Diagenesis terbagi 3 bagian. 1. Bagian dini, pembentukan kerogen. 2. Pertengahan atau disebut aromatisasi. 3. Akhir atau pengikatan logam. Tahap katagenesis, di mana pada tahap ini terjadi perubahan kimia dari senyawa-senyawa ginesis awal akibat adanya perubahan suhu, serta kedalaman. Salah satu perubahan kimia adalah perengkahan, mencolok, penguraian termol kerogen. 3. Metagenesis, yaitu suatu proses perusakan termal senyawa organik kekurangan hidrogen. Proses pengolahan minyak bumi ada 6. 1. Proses destilasi. Destilasi merupakan proses pemisahan fraksi-fraksi yang terdapat di minyak bumi, di mana pemisahan fraksi tersebut berdasarkan pada perbedaan titik didih. 2. Proses cracking. Cracking merupakan proses pengolahan minyak bumi yang memiliki tujuan untuk menguraikan molekul-molekul besar senyawa hidrokarbon menjadi molekul hidrokarbon yang memiliki ukuran lebih kecil. 3. Proses reforming merupakan proses pengubahan struktur pada molekul fraksi yang mutunya buruk menjadi molekul fraksi yang mutunya akan lebih baik. 4. Proses polimerasi dan alkilasi. Proses alkilasi yaitu proses penambahan jumlah atom pada suatu fraksi sehingga molekul fraksi tersebut menjadi lebih panjang dan bercabang. Proses polimerasi yaitu proses penggabungan antara molekul-molekul kecil menjadi molekul yang lebih besar dalam sebuah fraksi sehingga mutu dari produk akhir jadi meningkat.
5. Proses treating merupakan proses pemurnian fraksi minyak bumi melalui tahap eliminasi bahan-bahan pengotor yang terlibat dalam proses pengolahan. 6. Proses blending, proses yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk siap pakai dengan cara menambahkan bahan-bahan aktif ke dalam fraksi minyak bumi. Manfaat minyak bumi bagi kehidupan seperti yang umum diketahui adalah sebagai bahan bakar. Di sini minyak bumi juga digunakan sebagai bahan bakar kompor seperti gas penghangat atau pendingin ruangan, serta tidak lain sebagai bahan bakar transportasi baik darat, laut maupun udara. Dampak minyak bumi ada 7. 1. Pemanasan global. 2. Pencemaran air. 3. Pencemaran udara. 4. Mengganggu kesehatan. 5. Lahan tanah menipis. 6. Mempengaruhi iklim. 7. Hujan asam. Upaya pencegahan. 1. Produksi bensin bebas timbel. 2. Produksi bioetanol. 3. Produksi biodiesel. 4. Pembuatan mobil listrik. Mungkin saya rasa cukup apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen,